sih ke Kampung Naga? Ramai banget tahu, seru pokoknya mah itu tuh. Jadi kita bisa belajar banget tentang sejarah-sejarah Kampung Naga. Kalau kamu gimana? Seru banget, sumpah. Di jalannya tuh kayak seru banget. Terus nyampe ke sana tuh alamnya tuh sejuk banget, kayak gak ada hiruk-pikuk kota yang membosankan. Pokoknya seru banget, hijau. Hai guys, kita hari ini mau ke Saparua buat interview beberapa orang. Nah, kita itu dari hari Selasa itu dari Kampung Naga. Nah, kita tuh pengen tahu banyak nggak sih orang yang tahu soal Kampung Naga atau pernah dengar. Nah, kita juga mau ceritain nih pengalaman kita di Kampung Naga. Nah, Ragil, gimana pengalaman? Pengalaman di Kampung Naga itu sangat seru. Kita bisa banyak tahu tentang Kampung Naga karena Kampung Naga itu kampung yang salah satu tertinggal zaman ya. Jadi tidak ada listrik, tidak ada apapun. Jadi di sana itu masih tradisional banget. Terus di sana juga kita ada kepala suku. Nah, jadi kita tuh dikasih tahu sejarah-sejarah Kampung Naganya itu gimana. Terus pas perjalanannya gimana? Asik gak sih? Asik banget itu, seru banget itu di busnya. Kita tuh nyetel musik ya, DJ-an, dangdutan. Pokoknya seru banget, joget-joget, nyanyi. Wah, pokoknya mah di bus itu seru banget. Kalian harus ngerasain sih. Kemarin ke balai ke desanya nggak sih? Apa cuma keliling-keliling kampung? Keliling kampung. Jadi kita tuh dikasih tahu sama kepala sukunya sejarahnya gimana. Terus ada rumah yang nggak boleh di video, nggak boleh di foto gitu. Oh, ya. Nah, aku juga dapat ini. Aku tuh dapat tugasnya itu unsur tradisi adat. Nah, aku baru tahu di sana itu emang nggak ada listrik. Jadi listrik itu supaya nggak ada listrik itu melestarikan alam yang ada di Kampung Naga. Nah, juga di situ itu emang ada hutan larangannya gitu. Nah, itu tempat-tempat yang emang disakralkan. Nah, hutannya itu nggak boleh sama sekali atau satu pun nggak boleh dimanfaatin sama orang. Dan itu pun nggak ada yang boleh masuk, baik warga maupun luar Kampung Naga pastinya. Nah, katanya sih aku baca dari internet itu yang boleh masuk itu cuma juru kuncinya, kuncen. Nah, kuncen itu katanya itu di internet aku baca itu kepala adatnya. Nah, di sana itu kayak kata Ragil ada tempat yang nggak boleh difoto. Nah, itu tuh rumah ageng. Nah, rumah ageng itu adalah tempat penyimpanan pusaka-pusaka di sana. Nah, di sana itu aku juga baru tahu. Jadi kita tuh nggak boleh selonjoran ke arah barat kalau misalnya di rumah gitu. Dan terus kan di sana tuh nggak sih ada kursi di sana? Nggak ada ya? Nggak ada kursi. Nah, itu katanya itu supaya ada kesetaraan gitu pas berkumpul. Nah, di situ tuh mereka tuh setiap peraturannya itu kalau misalnya yang melanggar tuh nggak ada peraturan hukuman fisik, cuma ada perasaan bersalahnya. Dan itu juga di sana itu menerapkan pamali. Nah, kalau ada kata pamali itu nggak boleh sama sekali dilanggar atau ditawar menawar gitu. Nah, di upacara di sana juga aku baru tahu ada upacara hajat sasih sama perkawinan. Cuma kayaknya aku masih harus cari tahu lagi deh soal apa itu dari tradisi ritual yang di sana. Gitu sih. Gimana, Gadis? Kalau aku tuh waktu di sana dapat informasi baru dan pengetahuan baru kalau misalnya di Kampung Naga itu masyarakatnya tuh sangat kental banget soal kayak leluhurnya gitu. Terus di sana juga sangat mempercayai alam dan Tuhannya. Jadi mereka percaya banget kalau misalnya alam itu nggak mungkin buat nyebabin bencana ataupun sesuatu hal yang buruk. Jadi walaupun terjadi bencana, mereka itu mempercayai itu tuh ulah manusia, bukan ulah alam. Karena alam diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi yang uniknya itu, ada rumah adat mereka itu bentukannya itu kayak rumah panggung dari kayu. Dan itu tuh terkenal tahan gempa. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, itu mereka tuh cuman rumahnya bakal goyang-goyang aja, nggak akan roboh sedikit pun. Gitu yang aku tahu. Itu yang kita dapat sih dari di Kampung Naga sama di Kampung Naga. Nah, jadi kita juga pengen tahu nih gimana pendapat orang-orang atau apa yang mereka tahu gitu dari Kampung Naga. Jadi kita lihat ya. Dah. Oke guys, kita udah di Saparua. Nah, kali ini kita mau interview beberapa orang yang ada di Saparua. Stay tune.
Halo kak, kita mau nanya nih, kakak kira-kira tahu gak sih soal Kampung Naga atau pernah dengar? Belum pernah sih. Belum ya. Makasih ya kak. Halo Kak, selamat pagi. Kira-kira kakaknya tahu gak tentang Kampung Naga? Aku nggak tahu. Gak tahu. Iya. Terima kasih Kak. Iya. Pak, sebelumnya saya mau nanya nih, Bapak tahu gak sih tentang Kampung Naga atau pernah dengar Kampung Naga, Kampung Naga? Ya. Kampung Naga dengar sih pernah, tapi kesana belum pernah. Oh, tahu gak? Boleh bisa ceritain sedikit taunya apa tentang Kampung Naga? Kampung Naga itu kampung adat ya. Ya, terus? Kampung adat yang suku di sana yang bisa diganggu sama orang luar gitu. Itu kan. Bisa diomongin. Nah itu rumahnya segala macam lah. Posisinya tuh antik gitu. Antik. Antiknya. Jadi sangat bagus buat apa tuh? Buat tujuan wisata gitu. Iya. Tujuan wisata ya dari apa namanya dari mungkin dalam kota, dari kota Jawa Barat atau mungkin dari luar negeri juga Ya, bisa, iya, bisa. karena posisinya alami gitu, Alami. itu nggak? Nah, Ya. jadi apa namanya kayak makanan atau apa itu masih istilahnya orang Sunda tuh bilangnya buhun itu kan. Buhun. Nah itu di sana tuh, itu sepertinya. Oh, ya. Halo kak. Maaf ganggu, lagi apa sekarang? Lagi nyari orderan, Kak? Oh iya, aku mau nanya nih kak, tahu gak sih ini Kampung Naga? Tahu. Oh iya, Iya, tahu tahu. apa? Aku cuma tahu ketahanan pangannya doang. Wah, Iya. apa yang ketahan pangan di Jadi Kampung masyarakat di sana tuh cuman memanen padi doang dalam satu tahun lah kayak gitu. Naga? Terus apa lagi kak ya? Terus si berasnya teh dijual kalau masih ada sisa Itu si padinya itu ditaruh di mana kak? di rumah kalau gak salah. Oh gitu. Iya. Biasanya itu ada upacara panennya nggak sih? Atau Ada. Oh iya. Itu apa itu buat upacara? Kalau upacaranya mah kurang tahu apanya itunya malah. Cuman tahu ketangannya gitu doang. Oh iya, makasih ya kak. Ya sama-sama. Ada siapa lagi ya? Ada yang couple. Oh iya, kita tanyain aja ayo. Hai kak, lagi pacaran ya? Maaf banget nih ngeganggu. Ih, BTW lucu banget sepatunya kapalan. Oh iya dong. So sweet banget. Kak, kita tuh lagi ada project gitu buat nanyain interview tentang Kampung Naga. Boleh tanya sedikit-sedikit gak ya? Kampung Naga yang kampung adat itu kan? Iya betul. Tahu gak kak? Aku taunya tentang kerajinannya aja sih kalau dari Kampung Naga. Kalau yang aku tahu sih dari Kampung Naga itu bahan-bahannya tuh utamanya tuh dari bambu, terus kayu sama lidi. Tapi bahan utamanya lebih sering mereka pakai itu dari bambu. Oh gitu. Terus apa lagi kak? Yang aku tahu sih mereka biasanya kayak ngebuat hiasan. Kayak hiasan itu kalau ada yang dari gelang, terus kalung juga ada. Terus ada kalau perlengkapan rumah sih kayak mungkin mereka ngejualin topi, gelas, piring, sama kipasnya. Itu aja sih yang aku tahu. Boleh nanya gak sih, kakak aja tahu gak sih soal Kampung Naga? Tahu tentang konservasi alamnya. Boleh tolong jelasin nggak apa itu? Jadi kondisi wilayah di Kampung Naga itu berada di lembah perbukitan dan jadi tanahnya subur. Jadi masyarakat di sana itu bermata pencaharian sebagai petani. Ada lagi gak kak? Udah. Makasih ya kak. Terima kasih ya Kak. Kakak tunggu. Kenapa kak? Aku kan udah ngajak kalian tanya. Aku Iya. minta tolong nggak? Boleh. Videoin aku dong sama cowok aku. Video apa tuh kak? Iya video sesuatu. Oh iya, boleh. Makasih, Kak. Boleh? Iya boleh. Boleh. Kak, sehat kak? Makasih kak. Kakak lagi sibuk gak? Enggak. Boleh nanya gak saya? Boleh?
kakaknya tahu tentang soal Kampung Naga gak? Aku nggak sedikit terlalu banyak soal Kampung Naga. Yang aku tahu itu tentang kesenian aja. Jadi kesenian di Kampung Naga itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada terbang gembrung, yang kedua ada terbang sajak, dan yang ketiga ada angklung bareng. Jadi terbang gembrung itu dipakainya itu di acara kayak acara hari besar Islam, seperti kayak Maulid, Idul Fitri dan lain-lain. Kalau terbang sajak itu di acaranya tuh kapan saja dipentaskannya, tetapi masyarakat sekitar juga sering melaksanakan juga. Dan terus kalau angklung bareng itu dipakainya atau dipentaskannya di acara ritual juga. Oh, cuma segitu doang atau ada lagi? Cuma segitu doang. Oh, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Ternyata banyak tahu juga ya orang yang tahu soal Kampung Naga ya. Iya. Gak expect aku. BTW, kameramen tahu gak soal Kampung Naga? Oh nggak tahu? Masa sih nggak tahu? Ah, bohong kali. Oh masa sih sini Pasti sini. tahu lihat, gak lihat. sih? Coba kameramen tahu gak soal Kampung Naga? Kayaknya cuma tahu tentang sosialnya aja deh. Ya apaan aja tuh? Kalau setahu aku sosialnya tuh jadi di Kampung Naga itu terkenal banget sama kehangatan kekeluargaannya. Jadi di sana tuh saling menjaga gitu. Apalagi di rumahnya juga terbuat dari anyaman sasag itu tuh supaya saling melindungi. Jadi pas siang hari yang dalam tuh bisa lihat keluar, dan sebaliknya juga kalau malam hari yang luar tuh bisa lihat ke dalam. Terus apalagi ya? Kayaknya kalau tentang kayak pemimpin gitu, mereka tuh sama kayak kita, ada RT, RW yang kayak gitu. Udah sih. Tahu juga kameramen. Terus Ada kasih. yang gak tahu. Dek. Lagi ngapain, Dek? Lagi nunggu mama. Oh iya? Mau nanya dong, boleh gak? Boleh. Oh tahu soal Kampung Naga gak? Boleh dong jelasin apa itu Kampung Naganya? Saya cuma tahu tentang obat-obatan. Boleh tuh jelasin obat-obatan apa aja yang ada di Kampung Naga? Yang ada di Kampung Naga itu ada laja, jahe, ketan merah, sama ketuncar. Masa sih itu aja? Ya. Ya bener. Benar. Iya yakin. Yakin. Maunya mana? Dari atas. Maunya mana? Lagi beli makanan. Mama. Mana mamanya? Ini mamanya. Oh ini. Ini ciloknya tadi mama beliin buat kamu. Ibu mamahnya ya? Iya. Oh, anaknya pinter ya bu. Ibu kira-kira tahu gak sih Kampung Naga? Oh, Kampung Naga tahu. Oh, pantes anaknya tahu. Ibu kerjanya jadi apa? Kalau kerja saya tuh jadi arsitektur. Oh, boleh nanya nih, kira-kira ibu tahu gak sih arsitektur yang ada di Kampung Naga? Tahu sih, cuman sedikit aja. Boleh dong dijelasin? Ya, izinkan saya menjelaskan tentang arsitektur tentang Kampung Naga. Jadi bangunan di Kampung Naga itu masih berupa alam tapi belum diolah gitu. Misalnya nih ya, tanah gitu diolah lagi menjadi batu, dan juga atapnya tuh digunakan injuknya tuh dibuat menjadi atap. Mengapa injuk dibuat menjadi atap? Karena nenek moyang juga sudah duluan menjadikan injuk sebagai atap. Dan juga ada 2 struktur Kampung Naga, yaitu substruktur dan upper struktur. Kalau substruktur itu atapnya dan kayak kolomnya gitu. Kalau substruktur itu seperti apa sih, fondasi umpak, dan di bawahnya tuh kuat banget karena ditaruh batu gitu. Jadi kuat gitu bangunannya. Gitu. Tuh, tahu bisa ya tahu dari mamanya ya? Iya. Makasih ya Bu, Dek. Ya, sama-sama. Capek banget ya. Siapa lagi ya yang harus diinterview? Apa lagi ya? Halo Kak, di sini saya mau nawarin barang. Iya. Kakaknya tertarik gak? Tapi kamu harus diinterview dulu sama saya, mau nggak? Tapi nanti janjikan bakal beli barangnya. Pasti dong. Oke deh, boleh. Jadi kamu tahu gak sih Kampung Naga itu? Tahu, cuman saya tahu ritualnya doang sih.
Oh, boleh tolong dijelasin nggak? Boleh. Jadi kalau ritual yang paling terkenal dari Kampung Naga itu, yang pertama itu ada hajat sasi. Nah, jadi hajat sasi ini upacara yang dilakukan waktu untuk ziarah ke makam para leluhur. Nah, terus yang kedua ada upacara lingkar hidup. Kalau upacara lingkar hidup ini dibagi jadi dua. Ada upacara perkawinan sama upacara sunatan. Nah, terus yang ketiga ada upacara panen. Jadi upacara panen ini jadi syukuran pas ketika panennya itu subur gitu. Nah, yang keempat ada upacara nyepi. Jadi setiap hari Rabu, Sabtu, sama Selasa, masyarakat Kampung Naga tidak boleh membicarakan adat istiadat sama tentang nenek moyangnya. Nah, terus yang terakhir ada syukuran kelahiran gitu. Nah, untuk syukuran kelahirannya ini sama kayak adat tradisi masyarakat Sunda kayak gitu. Oh, makasih loh kak. Jadi sih, kita dulu kan. Ini kak, duitnya. Cuma terima sih, nggak dulu. Kak, kak. Oke, jadi itu tadi itu interview kita sama di Saparua, Susi Braga. Nah, ternyata banyak juga loh yang tahu soal Kampung Naga ya. Iya, Keren banyak banget. Jadi banyak. Makasih ya udah nonton. Seru banget pokoknya. Seru banget lah pokoknya hari ini. Udah makasih ya semua. Ya. Behind the scene kelompok kita P5 ya. Run. I believe I can fly.